Katana merupakan pedang tradisional Jepang yang memiliki bentuk khas dengan bilah panjang, tajam, dan melengkung. Pedang ini telah menjadi simbol budaya dan sejarah samurai Jepang selama berabad-abad. Meski belum adanya bukti yang jelas, akan tetapi banyak rumor yang mengatakan bahwa katana pertama kali dibuat, sekitar tahun 794 sampai 1185 Masehi, di era Heian oleh seorang pandai besi yaitu Amakuni. Amakuni dianggap sebagai salah satu pionir dalam mengembangkan teknik pembuatan pedang di Jepang, termasuk pola lipatan yang meningkatkan kekuatan dan keuletan bilahnya. Proses pembuatan pedang samurai, seperti katana, melibatkan beberapa tahap yang sangat rumit dan memerlukan keterampilan tinggi. Berikut adalah 7 langkah umum dalam pembuatan pedang samurai. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk membuat katana berkualitas tinggi, adalah biji besi. Dalam bahasa Jepang, biji besi ini sering disebut dengan tamahagane. Tamahagane ini biasanya didapatkan dari penggalian tanah atau batu, dan berasal dari batu bara dan pasir besi. Setelah tamahagane didapatkan, tamahagane tersebut akan mengalami tahap pemurnian, supaya biji besi tersebut bersih dari kotoran atau elemen yang tak diinginkan, sehingga menghasilkan biji besi yang bersih dan cocok untuk pembuatan bilah katana berkualitas tinggi. Selain biji besi, proses pembuatan katana juga melibatkan campuran bahan tambahan seperti karbon, untuk menghasilkan komposisi baja yang kuat dan tajam. Tahap kedua, pemurnian bahan baku. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan tungku dengan api panas terlebih dahulu. Dalam bahasa Jepang, tungku untuk pembuatan katana disebut dengan tatara. Setelah api panas membara, maka biji besi tamahagane dimasukkan ke dalam api panas tersebut, kemudian diamkan dalam beberapa menit hingga tamahagane berubah warna, maka diangkat dan mulai dipukul secara berulang agar kotoran dan elemen lain yang menempel pada tamahagane dapat hilang. Setelah tamahagane dirasa sudah bersih dari kotoran, maka tamahagane tersebut ditiriskan ke dalam air, kemudian dihancurkan oleh palu hingga berkeping-keping. Setelah itu, dibungkus oleh kertas khas Jepang, kemudian ditaburkan air berlumpur dan abu jerami. Tahap ketiga, penyambungan. Biji besi yang sudah ditaburkan air lumpur dan abu jerami, maka dipanaskan kembali ke dalam tatara, dan diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu, tamahagane pun diangkat dan ditempa kembali, agar kepingan tamahaganenya dapat menyatu dengan padat. Setelah itu, potong biji besi tersebut agar bisa dilipat. Kemudian tambahkan sedikit air berlumpur lagi dan abu jerami. Kemudian panaskan dan langsung ditempa lagi agar tamahaganenya benar-benar menjadi kuat. Tahap selanjutnya, biji besi yang ditempa, kemudian didinginkan kembali ke dalam air lumpur dan ditambahkan abu jerami. Kemudian dipanaskan dan ditempa lagi hingga tamahaganenya memanjang. Proses ini dilakukan secara berulang agar biji besinya benar-benar keras dan kuat. Tahap selanjutnya, setelah biji besi memanjang, maka proses pembentukan bilah pun dimulai. Tukang akan membentuk biji besi tersebut menggunakan palu untuk membentuk lekukan yang khas pada pedang samurai. Semua proses ini dilakukan secara manual dengan alat sederhana dan keterampilan yang luar biasa. Tahap selanjutnya, permukaan bilah yang sudah membentuk, kemudian diasah secara cermat dan terampil untuk mencapai ketajaman yang maksimal. Untuk proses pengamplasan,
Biasanya pedang akan dicuci terlebih dahulu menggunakan air abu, lalu diolesi dengan lumpur khusus. Setelah itu, bilah pedang dipanaskan kembali dengan api di dalam tatara. Hal ini dilakukan agar pedang tersebut dapat kuat, serta mengkilat pada saat diasah. Pengasahan ini dilakukan dengan teknik yang terampil dan batu asah khusus. Setelah bilah katana mengkilat, barulah katana tersebut akan dihias dengan pola dan ukiran yang indah pada bagian pegangan dan sarungnya. Keaslian dan kualitas seorang pandai besi dalam pembuatan katana sangat penting dalam menciptakan bilah pedang yang tajam. Namun, penting juga untuk dipahami bahwa tajamnya pedang ditentukan oleh bagaimana pedang itu digunakan oleh penggunanya. Dalam tangan yang terampil dan teknik yang benar, katana dapat menjadi senjata yang sangat tajam dan mematikan. Teknik memegang dan mengayunkan katana dengan sudut dan kecepatan yang tepat, dapat menghasilkan potongan yang efisien dan akurat, serta akan mempengaruhi sejauh mana keefektifan tajamnya bilah katana. Sekian video pembahasan pembuatan pedang kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Distrik Dunia, siap untuk mengarungi seluruh dunia.